Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia dalam suasana yang rileks, santai, tetapi penuh semangat dan motivasi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang penyakit yang biasa menyerang tanaman jagung di musim hujan. Penyakit penting yang selalu tampil dan muncul mengganggu tanaman jagung, yaitu penyakit hawar daun atau penyakit kresek yang disebabkan oleh patogen jamur Helminthosporium tursicum. Penyakit hawar daun atau penyakit kresek yang disebabkan oleh Helminthosporium tursicum adalah penyakit penting bagi tanaman jagung pada saat ditanam di musim hujan. Karena patogen ini sporanya terletak di sisa-sisa tanaman sebelumnya dan di dalam tanah, dan akan aktif pada saat kelembaban mencapai optimum sehingga dia berkecambah dan mulai fermentasi dan melakukan infeksi kepada tanaman jagung. Serangan penyakit hawar daun atau penyakit kresek ini bisa membuat kita gagal panen karena dia serangannya cepat dan mendadak dan biasanya dalam keadaan kelembaban tinggi, sehingga perlu treatment untuk menghadapinya apabila kita melakukan pertanaman tanaman jagung atau budidaya tanaman jagung di musim hujan. Untuk itu, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas secara tuntas bagaimana mengendalikan Helminthosporium tursicum atau penyakit hawar daun dengan efektif dan hasilnya begitu memuaskan sehingga kita bisa mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung kita dan meningkatkan produksi. Cara menuntaskan penyakit hawar daun atau kresek yang disebabkan oleh jamur Helminthosporium tursicum pada musim hujan. Datangnya musim hujan sering membawa konsekuensi tersendiri bagi petani, sebab kondisi lingkungan yang basah dan lembab bisa menjadi pemicu berkembangnya sejumlah penyakit yang bisa merusak tanaman. Salah satunya adalah penyakit hawar daun yang disebabkan oleh jamur Helminthosporium tursicum. Penyakit hawar daun, atau sering juga disebut penyakit kresek, adalah salah satu dari gejala serangan suatu patogen tumbuhan. Penyakit hawar menyerang daun atau bunga tanaman, namun intensitasnya lebih sering terjadi pada daun, sehingga disebut dengan penyakit hawar daun. Menyapa tanaman jagung di saat musim hujan. Penyakit utama tanaman jagung ini tidak bisa dianggap remeh, karena mampu menimbulkan kerusakan berat hingga gagal panen. Penyakit hawar daun dapat dikenali jika ada tanaman jagung yang berubah penampilannya secara cepat. Gejala awal terinfeksinya oleh hawar daun, yaitu menunjukkan gejala berupa bercak kecil berbentuk oval, kemudian bercak semakin memanjang berbentuk elips, dan terus berkembang ke seluruh jaringan, sehingga disebut hawar. Penyakit ini diawali dengan layu pada sebagian besar jaringan tanaman, terutama bagian daun, yang dengan cepat mengakibatkan terjadinya klorosis. Proses ini terjadi sangat cepat, hanya beberapa hari saja. Bagian tanaman yang terserang akan berubah menjadi coklat dan menyebabkan kematian jaringan di bawah permukaan. Warnanya pada daun, hijau keabu-abuan, atau coklat. Panjang hawar 2,5 sampai 15 cm. Bercak muncul dimulai dari daun paling bawah, kemudian berkembang menuju daun bagian atas. Bercak berwarna coklat muda, yang membesar mengakibatkan jaringan mati. Serangan dimulai dari saat perkecambahan sampai dewasa. Pada jagung bibrida yang rentan, yang diserang saat umur muda akan mengakibatkan tanaman baren atau tidak keluar tongkuol, bahkan kematian prematur. Akibat serangan penyakit hawar daun, tanaman jagung cepat mati atau mengering. Cendawan ini tidak menginfeksi tongkuol atau klobot jagung. Jamur ini bisa bertahan hidup pada daun atau sisa-sisa tanaman di lahan. Penyakit hawar daun bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar, karena serangan cepat meluas dan mendadak. Intensitas serangan terjadi lebih cepat pada saat musim penghujan, dengan kondisi kelembaban tinggi. Cara praktis mengendalikan penyakit hawar daun atau kresek pada tanaman jagung. A. Pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage. Dengan pembajakan lalu diratakan dengan garu. dan memberikan kapur dolomit serta pupuk kendang, agar pH tanah cenderung netral, sehingga sumber inokulum patogen bisa dimusnahkan.
B. Pemilihan benih jagung hibrida yang tahan penyakit hawar daun, bermutu dan unggul. C. Sanitasi area, yaitu membersihkan area dari sisa-sisa tanaman, baik dibakar maupun dikuburkan, untuk memusnahkan sumber penyakit hawar daun. D. Perlakuan benih, atau seed treatment, yaitu mencampur benih secara merata dengan fungisida dan insektisida yang disarankan untuk perlakuan benih. E. Perawatan tanaman, yaitu menggunakan fungisida khusus hawar daun, pada saat tanaman berumur 7, 21, 28, dan 42 hari setelah tanam. Pencegahan dan perlindungan secara kimiawi ini bisa dimulai saat muncul gejala serangan, sampai tanaman jagung memasuki masa generatif, yaitu munculnya bunga jantan. Karena hawar daun biasanya menyerang pada saat tanaman memasuki fase generatif. Oleh karena itu penyemprotan fungisida dilakukan saat mulai ada gejala serangan sampai munculnya bunga jantan. Demikianlah penjelasan dan paparan yang bisa kami sampaikan pada hari ini, dan kami berharap penjelasan kami bisa dimengerti dan simpel, serta bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik. Dan kami mendoakan pertanaman jagung kita atau budidaya tanaman jagung kita pada musim tanam sekarang ini akan sukses sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita bersama. Kiranya cukup sekian dari kami, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!